Berbicara tentang Bung Karno memang menarik ketika setelah era-era agresi militer Belanda pada tahun 1947 sampai 1948 dan akhirnya diadakanlah konferensi meja bundar tahun 49 di Den Haag. Pada saat itu akhirnya kita sudah stabil secara pemerintahan. Ketika tahun 45 sampai 50 adalah tahun-tahun yang penuh konflik, tahun-tahun yang penuh gonjang-ganjing dalam pemerintahan. Makanya ketika tahun 1950 sampai nanti akhir tahun 1965-an itu adalah periode Orde Lama atau mungkin kita sebut periodenya Bung Karno. Saya ketika membaca buku-buku tentang yang mengisahkan tentang Bung Karno, ada satu hal yang saya kagumi. Kenapa Bung Karno itu rajin menyambangi atau melawat ke berbagai negara di dunia? Salah satunya adalah ingin menunjukkan eksistensi Indonesia. Dan ini disebutkan dalam suatu pidatonya. Bung Karno mengatakan, bangsa yang tidak percaya diri terhadap kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah merdeka. Dari situlah Bung Karno ingin menunjukkan kepada dunia, inilah Indonesia. Indonesia yang multi etnik, dengan berpegang pada Pancasila, bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Itu tujuan yang mulia. Indonesia pernah mengalami sebuah masa-masa kelam, masa-masa penjajahan, atau yang sering dikatakan bangsa kita itu bangsa tolol, bangsa pandir, bangsa inlander yang disamakan dengan anjing, bangsa monyet, itulah julukan-julukan oleh kolonialisme Belanda pada saat itu. Tapi dengan hadirnya Bung Karno sebagai sosok menjadi ikon, sebuah tokoh yang saya kira tokoh anti kolonialisme pada saat itu, ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu dibuktikan ketika Bung Karno melawat ke Amerika, ke Tiongkok, ke berbagai negara-negara, salah satunya itu. Ketika tahun 1960-an, Perdana Menteri Nikita Khrushchev pada saat itu, Uni Soviet, mengundang Bung Karno karena sudah tahu tentang sepak terjang Bung Karno. Tapi Bung Karno bersikukuh ke sana menggunakan pesawat charteran Amerika. Seperti kita ketahui, Amerika itu adalah musuh bebuyutannya Uni Soviet pada saat itu. Akan tapi Bung Karno bersikukuh, kalau saya nggak dibolehin, saya juga nggak mau ke situ. Tapi karena karena memang Bung Karno sosok yang dicintai, sosok yang memiliki peran besar, akhirnya dengan legowo Perdana Menteri itu mengiyakan. Tapi kan Perdana Menteri Nikita Khrushchev juga nggak kehabisan akal. Ketika mau landas, pesawat itu disejajarkan dengan pesawat Uni Soviet yang begitu besar gitu loh, ingin menunjukkan bahwasanya Uni Soviet itu lebihlah dari Amerika. Ketika dipamerin gitu, lihatlah bahwasanya pesawat-pesawat Uni Soviet itu lebih besar gitu dari Amerika, lebih hebat. Jawabannya Bung Karno adalah nggak apa-apa, kecil, yang penting nyaman. Itulah yang mungkin ingin hal yang tidak disampaikan secara omongan, tapi mempunyai, kalau kita telis lebih jauh, itu mempunyai arti yang sangat dalam, bahwasanya pertengkaran atau seteruan antara Amerika dengan Uni Soviet pada saat itu ya akhirnya harus dipikirkan ulang. Mengapa kita bersih keras untuk bersih tegang itu, kenapa? Dengan diplomasi gitulah setidaknya mencairkan suasana. Banyak sekali ketika Bung Karno juga tidak segan itu meminta mangga kepada Presiden Mali itu. Bagi kita kan guyonan ya Bu, tapi kan lebih mengeratkan bagaimana seorang kepala negara itu jangan hanya diplomasi secara serius, ada hal-hal yang memang menjadi hobi, kebiasaan. Dan itu saya kira itu Bung Karno memang dicintai dan dikagumi. Memang kalau kita lihat jasa-jasa Bung Karno di belantika dunia internasional sangat kelihatan ketika banyak sekali memang negara-negara yang akhirnya menempatkan sosok Soekarno itu di sosok yang tinggi gitu. Ketika di Mesir juga ada Syarif Soekarno, di Maroko juga ada ada Jalan Soekarno, sebuah tempat yang diberikan nama Soekarno Bazar atau itu. Di Pakistan juga ada, yang terakhir juga di Aljazair ada. Dan ketika itu Bung Karno tahun 1960-an juga meminta kepada pemerintah Uni Soviet, saya mau ke Uni Soviet tetapi harus menemukan sosok harus bisa menemukan makam sosok yang begitu dihormati oleh umat Islam, yaitu sosok hadis.
yaitu perawi hadis yang sangat disegani lah oleh berbagai mazhab, yaitu Imam Bukhari. Saat itu kan kelabah kan, di mana ini ya, di mana gitu. Orang-orang komunis kan udah nggak ngurusin kayak gitu. Tapi akhirnya dengan riset, dengan bertanya dengan kelompok muslim pada itu, akhirnya maka Imam Bukhari yang sekiranya itu dari dulu nggak terus, akhirnya bisa diurus dan menjadi makam yang megah. Ketika pada tahun 60-an ada sebuah huru hara di Mesir, ketika itu Presiden Jamal Abdel Nasser melihat bahwasanya banyak sekali ulama-ulama di Al-Azhar itu terindikasi Ikhwanul Muslimin dan ada niat untuk membubarkan atau menghancurkan universitas tertua bahkan di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar yang dibangun pada dinasti Fatimiyah tahun 900-an, ingin dihancurkan. Makanya pada saat itu akhirnya dengan diplomasi Bung Karno juga akhirnya itu tidak jadi dibubarkan Al-Azhar. Bagaimana kalau kita lihat di Padang Arafah yang dulunya tandus, ternyata setelah Bung Karno ke sana kepanasan, rajanya yang pada saat itu tidak istilahnya nggak mau lah mendengarkan kritik-kritik, akhirnya dengan kritik Soekarno akhirnya sekarang itu Padang Arafah ada pohon-pohon itu. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 juga menginspirasi negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki sejarah sama sebagai negara yang terinjak akhirnya untuk merdeka. Dan tahun 1965 ada konferensi Asia Afrika khusus negara-negara Islam yang menganugerahi Bung Karno sebagai pahlawan Islam, pahlawan kemerdekaan Islam di dunia. Karena terinspirasi dari Bung Karno itu. Bung Karno tidak lahir dari ruang hampa atau ruang yang kosong. Bagaimana dia mengisi pengetahuannya melalui salah satunya guru yang sangat dihormati beliau, yaitu Pak Cokro Aminoto, dan juga teman-teman beliau ada yang pada akhirnya banyak sekali yang berlawanan, ada Kartosuwiryo, ada Alimin, ada Darsono yang pernah satu kos gitu. Tapi saya kira pembacaan Bung Karno juga terhadap literatur Barat juga sangat sangat kencang, karena beliau salah satunya juga mengambil dari para filsuf Barat, Ernest Renan, bagaimana beliau memandang nasionalisme kita itu, bahwa nasionalisme kita itu dibangun dari persamaan sejarah. Kita sebagai bangsa yang terjajah tidak bisa kita kayak gini terus, kita harus merdeka. Bagaimana kita harus memerdekakan negara kita sendiri, negara bangsa kita sendiri. Tapi menarik ketika konsep kebangsaan ini ternyata pernah dipertanyakan oleh John F. Kennedy. Ketika itu pada tahun 1949 kan kita diakui sebagai sebuah negara oleh Belanda pada satu konferensi meja bundar minus saudara-saudara kita yang ada di Irian Barat pada saat itu. Makanya ditanyakan oleh Kennedy bagaimana itu tidak termasuk bagian dari Indonesia karena kan beda itu loh. Beda secara ras, warna kulit dan sebagainya. Tapi jawaban Bung Karno juga mudah. Ketika itu beliau langsung menunjuk seorang menteri Laimina itu. Ini coba lihat kan bentuknya secara fisik kan beda. Beliau agak kulitnya agak hitam dan rambut keriting. Itu menunjukkan saudara-saudara kita di Papua. Dan ini juga yang mengilhami kan Amerika Serikat juga kan. Amerika Serikat tidak hanya terdiri dari kaum bangsa putih, tapi kan dari Afrika keturunan yang pada saat itu sudah menjadi negara Amerika, dan itu langsung diiyakan oleh John F. Kennedy. Bagaimana itu adalah salah satu semangat Bung Karno, yaitu anti kolonialisme. Bagaimana penjajahan harus dihapuskan di seluruh bumi dunia ini, di seluruh dunia ini harus dihapuskan. Makanya kan ketika beliau banyak berkunjung di daerah-daerah yang memang masih konflik atau masih renggang kayak Jerman Barat, Jerman Timur, ya harus ada proses reunifikasi atau penyatuan kembali. Tapi kan pada akhirnya Bung Karno yang mengatakan yang berhak menentukan nasib sendiri yaitu bangsa-bangsa itu. Dan sebuah Afghanistan yang sampai sekarang juga masih berkonflik itu juga yang menjadi concern Bung Karno gitu. Ketika memang melihat bangsa-bangsa yang sampai sekarang konflik, ya harus disudahi. Buat apa gitu kan, kalah jadi abu menang jadi arang. Bagaimana itulah semangat-semangat yang saya kira memang Bung Karno pernah merasakan sendiri. Bagaimana beliau juga termasuk pernah terjajah, tapi kan dengan semangatnya beliau lalu bisa memberikan semangat kepada bangsa-bangsa dan juga menjadi tokoh perjuangan dan proklamator bersama Bung Hatta. Saya kira itu, dan banyak sekali negara-negara yang beliau kunjungin, beliau
dengan bangganya memperkenalkan Pancasila kepada sidang PBB pada saat itu, menjabarkan Pancasila itu sebagai 5 prinsip dasar yang disitulah dasar-dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai bangsa yang pernah terjajah, ya setidaknya kita harus berlari untuk mengajar ketertinggalan ini kan. Dan saya kira memang sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda kita yang sudah berhasil mengukir prestasi baik di bidang-bidang olahraga ataupun dari bidang-bidang yang lain. Bagaimana teman-teman sahabat-sahabat kita lihat bagaimana ternyata ada banyak sekali yang bisa kuliah di luar negeri menimba ilmu. Bagaimana alhamdulillah juga bisa menembus internasional, itu adalah salah satu kebanggaan kita. Tapi saya juga teringat dari dawuh Kiai Abu Yadim Yati dari Banten yang mengatakan, silahkan kalian mencari ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya ke luar negeri atau kemanapun, tapi jangan sampai melupakan Pancasila, jangan sampai melupakan akar kita sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Jangan sampai salah satu bergen kita adalah bangsa yang berbudaya. Salah satu Bung Karno yang pernah mengatakan kalau menjadi orang Islam tidak harus menjadi orang Arab. Kalau menjadi orang Hindu tidak harus jadi orang India. Itu artinya apa? Artinya memang kearifan yang telah ditelurkan oleh nenek moyang kita harus kita terus gali. Karena siapa lagi yang mau menguri-uri budaya kita kalau bukan kita sendiri, itu kan Gus Indro. Itu makanya Soekarno dalam salah satu pidatonya atau bahkan dimanapun dia pergi atau melawat, itu salah satunya yaitu mengenalkan budaya Indonesia dengan diplomasinya, mengasih keris atau yang hal-hal unik gitulah kan. Banyak kalau orang mengatakan Soekarno men. Jadi orang ada maksudnya ada cerita menarik ketika ada konflik di Mesir itu, seorang ada wartawan yang tertangkap tapi membawa nama Indonesia, Soekarno gitu. Jadi ingatan bangsa Mesir atau bangsa-bangsa di negara itu tentang Soekarno itu sampai sekarang pun masih teringat ya, karena memang kebesaran nama Bung Karno. Maka dari itu mungkin kita harus membawa Bung Karno itu ke ranah-ranah digital sekarang. Membawa Bung Karno ke ranah TikTok, membawa Bung Karno ke ranah YouTube, atau salah satunya usahanya ya ini, bagaimana kita mengenalkan sejarah. Saya kira juga menggunakan media-media yang sekarang. Ada lomba tentang Bung Karno, TikTok, itu saya kira tidak bisa disalahkan karena itu sudah dunia ini. Artinya kebanggaan ini jangan sampai pudar. Kita pernah mempunyai pejuang negara, pejuang Islam, tidak terbatas dari suku, agama dan bahasa. Kita mempunyai sosok besar Soekarno. Beliau sosok nasionalis juga sosok internasionalis.